Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa syafaatihi wa ila jami'il awliya'i wa ulama'il musannifin jami'il malaikatil muqarrabin wa sultanul awliya'i syahadatul qawliyin wa jami'i awliyatisa wa nawazilna jami'i awliya'i fi jambang khususan Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Wahab Rasulullah, Syekh Hashim Santuri Sirohat, Ramli Tamim Sulim wa Furuhim wa Sadim Syaihim min ahli silsilatihim wa ila ruhi mayyasir Rasulihim wa Furuhim wa yakhal muqalmais wa yahmid surwan جميع خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ونخص نورهم من برسولهم وجميع رسالة مشايخهم وجميع المعاهد في جنبه وجميع مؤسسين المعاهد في بلادنا إندونيسيا هذا ولحاجاتنا ولحاجاتهم ولحاجات جميع تلميذاتنا المسلمين ولحاجات جميع المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab yang pertama, kita lanjutkan. Kemarin dijelaskan bahwasannya orang yang dikehendaki Allah menjadi baik maka akan difahamkan dalam hal agama. Yang kedua, ulama itu adalah pewaris para nabi, ya. Jadi derajat ulama itu sangat mulia sekali, ya. Hampir juga sama dengan derajat para nabi. Kemudian di sini kemarin ada yang belum dijelaskan, wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Pungkasane ilmu, ya, punjere ilmu itu ada pengamalan. Punjere ilmu itu adalah pengamalan. Jadi ghayatul ilmi al-amalu bihi. Pungkasane ilmu ataupun jere ilmu itu nok endi ya nggone pengamalane. Karena li'annahu samratuhu, karena amal itu adalah buah dari ilmu. Hadis sing selalu sampean apalno apa biasane? Al ilmu bila amalin kasyajari bila
kemarin, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Karena hakikatnya ilmu itu ada di pengamalannya. Karena amal itu adalah buah dari ilmu. Jadi ilmu kalau tidak diamalkan, padha karo sampeyan iku nandur uwit tapi gak nguwoh. Terus digawe apa wite iku mau? Tidak bisa diambil faedahnya, ya. Makanya ketika kita mengetahui satu ilmu saja, ayo kita berusaha langsung mengamalkannya. Karena buahnya ilmu ya di pengamalan itu. Nomor 2, kenapa harus diamalkan? Karena mengamalkan ilmu itu merupakan faedahnya umur. Berarti umur kita berfaedah. Buat apa tambah umur jika kita tidak punya faedah? Buat apa tambah ilmu kalau tidak kita amalkan, ya. Jadi dengan tambahnya ilmu itu juga harus bertambah amal, ya, bertambah amalnya harus kita amalkan. Karena pohon satu yang berbuah itu lebih baik daripada pohon 1000 tapi tidak berbuah. Syajaratun musmiratun khairun min alfi syajarin ghair musmirah. Ana uwit siji berbuah, buahe akeh, ambek wit akeh ewonan gak ana uwahe blas. Secara kefaedahan sama manfaatan sing siji apa sing 1000? Manfaat sing siji. Makanya pengamalan ilmu itu adalah sebagai faedahnya umur. Faidatul umur itu apa? Karena umur kita itu apa? Mengandung banyak manfaat dengan mengamalkan ilmu. Kemudian kenapa harus diamalkan? Yang ketiga, wazadul akhirah. Kenapa ilmu itu harus diamalkan? Di samping sebagai buahnya ilmu, samping itu juga sebagai kemanfaatan hidup kita, ilmu itu juga sebagai bekal kita untuk meraih kehidupan yang panjang. Apa kehidupan panjang itu? Kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat itu abadan abad. Selamanya. Kalau kehidupan dunia hanya berapa tahun? Kita tidak tahu. Nah, contohnya Kanjeng Nabi swidak piro? Swidak 3 tahun. Nah, tapi kalau kehidupan di akhirat adalah selamanya. Makanya ketika ilmu itu diamalkan, itu sebagai bekal hidup untuk kehidupan yang panjang kelak, ya. Makanya sebaik-baiknya tambah itu apa? Sebaik-baiknya tambah itu adalah tambah pengamalan ilmu, ya. Kalau di situ pengamalan ilmu itu termasuk at-taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Saapi-apike sangu iku sangu itu yaitu sangu takwa. Makanya harus selalu bertambah amal kita. Diibaratkan setiap matahari yang terbit, tapi ketika kita tidak tambah ilmu, apa gunanya matahari terbit? Matahari terbit itu untuk apa? Menyinari bumi. Ketika kita sudah dikasih Allah kenikmatan seperti itu, tidak ada waktu untuk kita gunakan menambah ilmu, menambah amal, maka kita akan rugi. Di sini dijelaskan faman dzakira bihi sa'ida wa man fatahu khosira. Sapa wong sing oleh ilmu dan bisa mengamalkan, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi nek dilewati ngono wae, maka akan
rugi, ya. Saking pentingnya ilmu sampai suatu ketika Rasulullah itu ditanyai, seandainya ada dua orang yang salah satunya itu abid dan salah satunya alim. Ketika ditanya, pundi Gusti, pundi Rasul sing jenengan remeni niki ahli ibadah, niki ahli ilmu. Nabi jawabe, fadlul alim ka alal abidi ka fadli ala adnakum. Utamane wong duwe ilmu bandingane keutamaane wong duwe ilmu ambek wong sing ahli ibadah tapi gak ate ilmu. Ibadah tanpa ilmu itu seperti keutamaanku di antara orang-orang yang di bawahku, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa alim dan abid, wong ahli ibadah itu padahal api, iya kan? Tapi ibadah nek gak nganggo ilmu, iku luwih apik wong alim. Kecuali alim yo abid, apik. Tapi kalau hanya abid ibadah tapi tidak tanpa ilmu, maka kedudukannya lebih tinggi orang yang alim. Engko lek ibadah ahli ibadah yang wetu tapi gak paham salat salat piye, syarate salat piye umpamanya, ya. Terus waktune salat zuhur iku kapan? Akhirnya sing penting ibadah jam 7 salat zuhur, jam 8 salat zuhur. Wis jenenge ahli ibadah tapi gak duwe ilmune. Ya mending wong sing duwe ilmu. Waqala, saya lanjut maknanya. Waqala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iku salaka iku ngambah sapa wong tariqan ing dalan yatlubu golek sapa wong fi ing dalem tarik golek ilman ing ilmu salaka mungko ngambake sapa Allah bihi ing man tariqan ing dalan min turukil jannati saking pira-pira dalane swarga. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi utawi golek ilmu, nyuprih ilmu, loro ilmu wake bahasai. Talabul ilmi utawi nyuprih ilmu, ana sing memaknai loro ilmu. Kan Jawa iku ya akeh. Jawa kene mbek Jawa wong Jawa Tengah gak padha. Kaya nek dahar, kaya nek nang Jombang iku lamuk iku lak nyamuk iku lak lamuk. Lek nang Tuban jengklong. Ya. Golek ilmu ana sing ngarani loro ilmu. Ana sing ngarani nyupre ilmu. Wis sak pahammu, pokok intinya mencari ilmu. Talabul ilmi utawi nyupre ilmu iku fardhatun den fardhoake ala kulli muslimin ing atase saben lanang Islam lanang wa muslimatin lan Islam wedok. Wa talibul ilmi utawi wong kang golek ilmu yastaghfiru iku nyuwunake sepura lahu maring talib apa kullu syai'in saben-saben suwiji hatal huta sehingga iwak fil bahri ing dalem segara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Turmudi. Sebetulnya hadisnya ini panjang, ya. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Wa innal malaikata latadhu ajnihatiha
ajnihataha ridon li talibil ilmi. Wa innal alim yastaghfir lahu man fis sama wa man fil ard wal hitan fi jawfil ma. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sairil kawakib. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innamal anbiya warithu la tuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama yuwarithul ilma. Itu hadis yang panjang. Bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi ini menjelaskan wong golek ilmu iku sapa wong sing ngambah iku apa maksudnya ngambah itu? Katakanlah berlayar, katakanlah perjalanan ya. Wong sing nglakoni golek ilmu ya, orang yang menyusuri jalan menuju mencari ilmu, maka dia itu akan dimudahkan jalan menuju surga. Jadi sampean golek ilmu ngene iki dalam rangka karo Gusti Allah, digolekno dalan menuju surga. Ga iku tok, wa innal malaikata da'u ajnihataha. Para malaikat itu melebarkan sayapnya, meletakkan sayapnya di atas orang-orang yang mencari ilmu untuk memintakan ridho orang yang mencari ilmu. Kemudian wa innal 'abda yastaghfiru lahu ma fis sama' wa ma fil ard. Dan semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi memohonkan pengampunan bagi orang yang berilmu. Bahkan hewan-hewan binatang yang ada di laut, yang ada di air, itu juga mendoakan orang yang mencari ilmu atau mengajarkan ilmu. Makanya di sini berhubungan dengan hadis yang atas, bahwasanya orang yang abid, keutamaan orang alim dengan orang abid itu bagaikan, kalau tadi di situ diumpamakan kafadli ala adnakum, kalau di sini kafadlil qamari lailatal badr ala sairil kawakib. Wong sing duwe ilmu ambek wong sing ahli ibadah, ahli ilmu dengan ahli ibadah itu bagaikan, orang ahli ilmu bagaikan bulan ketika bulan purnama dan para bintang. Antara bintang dengan bulan purnama, bintang sing sakmono akeh ambek bulan purnama situ, sing puwadang sing ndi? Padangan komari. Ya, padangan komari fi lailatil badri, padangan rembulan ketika lailatul badr, yaitu bulan purnama. Kapan sih bulan purnama itu? Tanggal 15 yang mana kita dianjurkan untuk berpuasa. 15, 14, 15, 16 tanggal bulan ya. 15, 16, 17, 14, 15, 16 13, 14, 15. Oh, alhamdulillah tibake tak enggokno ya ro. Berarti sampean iki ahli poso bed ya. Ayyamul bed, diarani ayyamul bed itu hari sing putih itu karena apa? Di situ cahaya bulan sangat terang di malam purnama. Jadi itu keutamaannya orang alim dengan abid. Dan di sini lanjutan hadis sudah dijelaskan kemarin, innal ulama warasatul anbiya. Wa innama la yuwarithu al ulama al anbiya la yuwarithul anbiya dinaron wala dirhaman. Fa innama yuwarithul ilma.
Jadi para nabi itu tidak mewariskan apa-apa, ya gak ninggali dirham, ya gak ninggali dinar, tapi mewariskan ilmu yang akhirnya ilmu itu diturunkan kepada para sahabat, para nabi turun kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, 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 kemudian kepada para ulama dan akhirnya tembus pada kita. Makanya intine sampeyan iku golek ilmu iku wis padha karo digolekno dalan karo Gusti Allah menuju surga. Dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Walaupun ini masih perselisihan ya hadisnya. Ada yang mengatakan ini adalah hadis hasan, ada yang mengatakan tidak. Dari setelah hadis itu diteliti, saya mengatakan ini adalah benar-benar hadis hasan karena apa yang meriwayatkan itu banyak jalur yang meriwayatkan. Jadi termasuk hadis hasan. Wes keluar dari hadis apa? Karena yang penting hadis ini hadis yang baik untuk dilaksanakan. Ya, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Karena kenapa? Kalau kita tidak mencari ilmu, kita tidak akan tahu apa-apa, kita tidak akan tahu kekuasaannya Allah, ya. Ini orang yang mencari ilmu maka akan dimintakan maaf semuanya yang ada, segala sesuatu itu akan memohonkan maaf kepada pencari ilmu, termasuk ikan yang ada di laut. Makanya ada cerita itu ada seseorang alim itu yang tidak mau makan ikan laut. Alasannya karena iku lho sing ndongakno aku, mosok kate tak pangan. Ya, alasannya seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Ya. Tapi lho lah, kula tambah bentinone iwak laut omah kula laut bentino ancen ono iwak laut. Gak ono tahu tempe gak ono. Ya. Tapi kalau Abah dulu pernah bilang ketika membacakan ini, Abah pernah bilang Abah bilangnya gini, nek kiaiku biyen ngomongin ngemature ngene. Jadi lek sing mangan iwak laut, iku gak usah bingung. Ojo waduh, lah kok selama iki iwake tak pakani rek lah kok gak ndongakno aku. Oh gak usah bingung. Karena apa? Ikan kan termasuk juga makanan yang boleh dimakan. Jadi iwak sing ketangkep para nelayan iku iwak sing gak iman. Iku nek Abah dari kiai ini. Abah cerita saya, gak apa-apa, iku iwak-iwak sing ketangkep akhirnya dipangan wong-wong iku mergo iwak iku iwak sing gak tahu eling nang pangeran, gak tahu dzikir pangeran. Dadi gak apa-apa panganen. Nek iwak iku eling pangeran gak mungkin kejaring. Jadi tetep akeh sing ndongakno wong sing golek ilmu tetep akeh. Nah, itu ketika kiainya menjelaskan, "Lho, lah piye sing wis kadung bendina panganan iwak laut?" Itu kata Abah dulu, Abah dari kiainya. Lah aku ngomong ini mau terus Gus-Gusmu mikir boleh bendino senengane mangan iwak. Jadi itu adalah keutamaannya orang mencari ilmu. Hadis berikutnya sudah saya baca apa belum ini? Man ghada li talabil ilmi. Wa qala lan dawa sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku ghada budal isu sapa wong li talabil ilmi maring tole ilmu, li talabil ilmi maring tole ilmu, salat mungko macaake selawat alaihi ing atase wong sapa al malaikatu malaikat wa burika lan den paringi berkah lahu maring wong, lahu maring man ghada fi ma'isyati ing dalem pangupa jiwane man. Pangupa jiwa iku kehidupannya, ma'isyahnya, kebutuhan sehari-harinya. Kanjeng Nabi dawuh sapa wong sing isu-isukan dalam rangka mencari ilmu, mungko malaikat bakal macakno sholawat. Macakno sholawate malaikat itu berarti memintakan rahmat kepada Allah untuk sampean, ya. Memintakan rahmat kepada Allah untuk sampean, memintakan permaafan, ampunan kepada Allah untuk pencari
ilmu. Dan orang yang mencari ilmu, maka ma'isyahnya itu akan diberkahi sama Allah. Gak usah mamang, golek ilmu gak usah mangak, gak usah mamang engko aku mangan opo. Makanya wong biyen iku bondo tekad. Budal mondok bismillah sing penting oleh ridhone wong tuwa. Gak disangoni budal. Paling nggawa bongkelan sarung mbek klambi siji. Bismillah budal. Karena dia benar-benar yakin orang kalau mencari ilmu nanti pasti akan diparingi keberkahan dalam kebutuhan sehari-harinya, dicukupi oleh Allah. Itu kalau memang benar-benar semuanya digantungkan kepada Allah. Lah nek sampean piye nek gak disangoni? Mak sampean iki ngongkon aku mondok gak disangoni. Terus aku mangan opo? Aku ditage Mas Rozikin piye? Ya. Jadi tanpa bekal pun insya Allah kalau niatnya benar-benar mencari ilmu, benar-benar mencari ilmu karena niat mencari ridha Allah, insya Allah ya. Mosok iki Kanjeng Rasulullah SAW dawuhno ngene iki mosok katene gak iya ta. Kan gitu. Sekarang tinggal keyakinannya sampean benar-benar yakin dengan dawe Kanjeng Nabi kita gak karek. Lah wong golek ilmu sing seperti mau sing dijamin sembarang kalire mau mbek malaikat kok didongakno iku tapi yo gak anger golek ilmu nomor 1 ana carane ndolek ilmu iku. 1 niate kudu ditata, niate kudu dilurusno. Gak oleh golek ilmu niate digantungno nang gone urusan dunya. Nawaitu talabul ilmi, nawaitu li talabil ilmi lillahi ta'ala wis. Pokoknya semuanya hanya ingin mencari ridhonya Allah. Ojo aku tak golek ilmu, aku tak sekolah iki ben dadi iki. Aku tak mondok ben dipek mantu kiai iko, ben ning iko gelem ambek aku. Nah, umpamanya wis kadung tak sirket biyen nek. Pokoknya jangan sekali-kali mencari ilmu digantungkan dengan selain Allah. Tuh. Nomor 2, ketika sudah di tempat majelis ilmu, ya harus apa? Urut belajare tekok sing ringan dhisik. Dari yang muda dulu, munggah. Gurung iso nulis pego wis belajar tafsir Jalalain umpamanya. Makanya kalau di dalam pondok itu ada urut-urutannya. Kayak sekolah itu madrasah mulai ibtidaiyah diulangi nulis dhisik, imla, pego. Baru nanti meningkat ya, tingkat dimulai dari yang ringan yang mudah. Nomor 3, syaratnya wong golek ilmu ciri-ciri kudu memenuhi apa? Mengikuti syarat-syarat piye kudu gelem maca. Nek wis golek ilmu kudu gelem maca, rajin maca. Sampai wahyu yang pertama diturunkan itu apa bunyinya? Iqra bismi rabbik. Baca ya. Kalian dituntut untuk mau membaca, tapi jangan lupa bismi rabbi. Tetap membacanya itu semuanya tidak boleh lepas untuk mencari ridha Allah. Ya. Iqra sudah membaca buku yang diajarkan, membaca buku-buku yang lain yang mendukung, harus banyak membaca. Itu kalau memang benar-benar kepingin mendapatkan ilmu. Kalau sudah dibaca, diulang-ulang. Gak cukup moco sak klebat karena orang itu punya daya paham yang berbeda-beda. Ono sing gampang paham, ada yang belum. Makanya kalau dalam taklim itu tikror ya, at-tikror itu mengulang-ulangi itu harus. Jadi membaca itu tidak hanya sekali. Di bulan baleni, insya Allah dengan upaya sampean, dengan kepayahan sampean seperti itu, Allah pada akhirnya akan
membuka pintu hati kita, pintu pemahaman kita. Kayak ngono, mari ngono kudu gelem ngapalno ilmune. Makane pondok-pondok salaf itu metode menghafal tidak pernah dihapus. Saya pernah ketika ada seminar apa itu namanya pelatihan mewakili mahasiswa Madin di Malang. Itu ketika pelatihan itu sang pemateri mengatakan bahwasanya metode hafalan itu sudah tidak layak. Langsung saya bantah. Maaf Ibu, seandainya hafalan itu sudah tidak layak, terus bagaimana cara kita sholat? Apakah kita sholat dengan membaca doa-doa, bacaan-bacaan dalam sholat? Apakah kita harus selalu membawa buku untuk membaca? Tidak bisa Ibu, menghafal itu tidak bisa dihilangkan. Karena kita dari kecil sebelum belajar sholat, bacaan-bacaan sholat itu kita harus hafal. Ya, seandainya tidak ada hafalan, berarti kita sholat semua bacaannya harus membuka buku. Langsung semuanya itu tepuk tangan. Bagi yang pembelajarannya masih menggunakan metode hafalan, tapi itu sangat mendukung sekali. Tapi yang tidak, ya mesti gitu kan, mesti pendapat mesti pro dan kontra. Tapi tetap, makanya di pondok-pondok salaf itu tidak akan pondok-pondok pesantren yang salaf, bahkan yang modern seperti Gontor dan lain-lain, tetap hafalan itu wajib. Hafalan wajib. Pondok modern pun seperti Gontor wajib menghafal mahfuzat, menghafal hadis. Justru hafalan itu yang modal awal kita. Nanti setelah hafal baru kita mikir pemahamannya. Urutannya setelah hafal baru kita memikir pemahamannya. Sekarang Mas Hafid saya tanya, ketika menghafal Al-Quran, ada Mas Hafid, apa mempelajari makna Al-Quran dulu apa menghafal dulu? Apa? Menghafal dulu. Makanya menghafal ilmu itu setelah kamu baca, setelah diulang-ulang itu dihafal. Seperti katakanlah ini, karena di sini ada Mas Hafid, katakanlah menghafal Al-Quran. Pertama mesti dibacakan ke gurunya. Cara ngono bin nador dulu bacaane. Kalau sudah ya baru dihafal. Setelah hafal baru mempelajari maknanya, kemudian kandungan makna balaghahnya bagaimana dan lain-lainnya. Semua ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Demikian juga ilmu yang lain. Itu kalau sistem pesantren, dan selain pesantren juga masih ada yang seperti itu. Ya. Urutannya itu nek sampean pinter agama, baru silahkan sampean mencari ilmu yang lainnya. Jangan dikerekno agama dulu, karena takutnya nanti apa? Menjadi orang yang manis dada ilman lam yazdad hudan. Maka lam yazdad minallahi illa bu'da. Lek kesusu ilmu selain ilmu agama masuk nang sampean dhisik, maka sampean sulit untuk merasa bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah. Sampean kok gareng ngerasa pinter karena sampean belajar. Aku pinter kalau mergo belajar. Padahal semuanya juga karena hidayah dan maunah dari Allah. Makanya ilmu agama kudu dilebokno dhisik. Nek wis ilmu agama mateng mlebu dhisik, mencari ilmu-ilmu yang lain, semakin tinggi ilmu kita, semakin kita tahu kekuasaan Allah yang macam-macam, maka kita semakin tinggi takwaan kita kepada Allah. Ketika takwa kita semakin tinggi, maka petunjuk dari Allah juga semakin mengikuti. Jangan sampai tambah ilmu tapi tambah ada karo Gusti Allah. Mergo gak oleh tambah hidayah. Tambah ilmu gak tambah hidayah, yang ada hanya jauh dengan Allah. Ilmune tambah tapi syukurin nang pangeran kurang, ibadahin nang pangeran kurang. Itu berarti tambahnya ilmu tidak bersamaan dengan tambahnya hidayah. Ya, makanya ilmu agama didahulukan. Nek wis ilmu agama mateng, baru insya Allah kalau mengembangkan ilmu-ilmu yang lainnya, semakin kita tahu banyak ilmu, kita semakin
Apa? Takut kepada Allah. Itu kalau ilmu agama didahulukan, ditancapkan lebih awal. Karena walaupun kita untuk mencapai kehidupan akhirat itu juga perlu ilmu, urip nang donya pun juga perlu ilmu. Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sapa sing kepingin meraih kehidupan dunia kudu ana ilmune ya, akhirat yo yo karo-karone ya kudu ana ilmune. Lah lek timbang-timbang wektune umpama utawa timbang-timbang sampean iki gak ana kesempatane, mana yang didahulukan? Ya didahulukan kanggo golek bekal akhirat. Syukur-syukur karo-karone sesuai doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harapannya manusia itu lah mesti sempurna, donyoe yo hasanah, akhirate yo hasanah. Tapi kita kadang terbentur dengan waktu, dengan biaya dan lain-lainnya. Makanya nek kebentur ngono mending didahulukan agama. Karena untuk bekal kita hidup yang lebih panjang kelak. Sudah? Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata atau penjelasan atau bacaan yang kurang pas, mohon dimaafkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda jadilai wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fitinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.